Halo kabar semua, saya Putu Reza, selamat datang kembali di Project Review dan ini adalah impresi singkat saya untuk Samsung C9 Pro. Saya bilangin dulu dari awal video kalau ini tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah review karena saya baru memakai perangkatnya kurang lebih 3-4 hari terakhir, jadi waktunya itu singkat banget. Well, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita mulai pertama dari unboxingnya. Dilihat dari luar, C9 Pro masih kurang lebih sama seperti Samsung A series yang sempat saya coba sebelumnya, namun sedikit beda dengan tambahan detail huruf yang cukup besar pada boxnya. Untuk isi kotak juga tidak berbeda jauh dengan tetap menyertakan kabel USB Type-C, charger, earphone, dan tentunya konektor micro USB yang bisa dipakai untuk ngecharge pada situasi tertentu. Buat unit atau Samsung C9 Pro-nya sendiri, saya suka banget pas ngelihatnya pertama kali setelah keluar dari kotak. Dimana nggak suka, selain punya material metal yang terasa kokoh banget saat di tangan, warna hitam dengan finishing matte-nya juga bikin ponsel ini kelihatan makin keren. Setuju kan? Cuma yang mungkin bikin sebagian orang akan ngerasa kurang nyaman adalah soal ukuran perangkatnya yang besar. Buat pengoperasian satu tangan, saya sih tidak menyarankan terutama buat kamu yang memiliki ukuran tangan kecil. Buat sekedar swipe layar atau scroll timeline sebenarnya masih oke. Cuma kalau untuk hal-hal lainnya, menggunakan dua tangan terasa jauh lebih nyaman. Selain karena ukurannya, material metal yang keren banget ini juga tentu saja membuat perangkat menjadi licin sehingga memasakkan casing untuk memberikan grip tambahan sangat disarankan. Posisi tombol fisik yang ada pada ponsel ini tetap khas Samsung dengan power di sisi kanan dan volume up and down di sisi kiri. Tombol home juga tetap berfungsi ganda sebagai pemindai sidik jari yang diapit tombol capacitive back dan juga menu. Kualitas tombol-tombol tersebut tetap oke, terasa kliki saat ditekan dan saya tidak ada komplain untuk letak karena pada keseharian mayoritas menggunakan dua tangan saat memakainya. Terus untuk urusan konektivitas, Samsung C9 Pro mendukung dual SIM card dengan tipe nano yang masing-masing punya slot dedicated. Selain itu, di atasnya juga ada slot microSD sendiri dengan kapasitas up to 256 GB untuk mengekspansi penyimpanan internal 64 GB yang sudah ada. Lanjut ke layar, Samsung C9 Pro hadir dengan panel Super AMOLED besar berukuran 6 inch. Seperti yang pernah saya katakan pada video Galaxy A7 2017, ponsel besar tentu menjadi perangkat yang sangat memadai untuk multimedia, dan ponsel ini juga bukan pengecualian. Buat nonton video atau main game, semuanya terasa nyaman berkat kualitas layar yang baik. Tidak cuma soal visual, Samsung C9 Pro juga ternyata punya nilai tambah lain berupa dua speaker. Satu ada di bagian bawah dan satu lagi terletak pada earpiece. Jadi dengan adanya kombinasi layar besar plus dua speaker, ponsel ini jadi bener-bener kerasa oke buat multimedia. Di luar urusan multimedia, hadirnya layar yang besar dan luas juga membuat fitur split screen terasa lebih bermanfaat serta menunjang kenyamanan saat bermultitasking. Dan untuk mendukung kemampuan menjalankan berbagai aplikasi secara simultan dengan baik, Samsung C9 Pro dilengkapi RAM 6GB yang dipadukan prosesor Snapdragon 652. Soal performa, saya tidak ada keluhan selama memakai perangkat ini dalam kurun waktu 3 hari terakhir. Jadi entah mau dipakai multitasking, berbagai aplikasi, atau main game, semuanya bisa ditangani dengan baik. Baterai berkapasitas 4000 mAh yang ada pada Samsung C9 Pro juga sejauh ini sudah memuaskan untuk kebutuhan sehari-hari. Waktu standby-nya bisa mencapai 1 hari lebih sedikit, sedangkan screen on time ada di kisaran 4,5-5 jam. Waktu yang cukup panjang mengingat layar besar plus prosesor yang bukan berfabrikasi 14 nanometer seperti misalnya Snapdragon 625. Untuk kamera, ponsel ini punya resolusi 16 megapiksel di depan dan juga belakang serta bukan lensa f1.9. Dengan spesifikasi yang sama dengan dua Galaxy A series yang pernah saya coba sebelumnya, hasil foto yang didapatkan juga tidak jauh berbeda. Hasilnya bagus pada pencahayaan yang memadai serta cukup untuk dipakai ketika low light. Dalam kesempatan singkat, menggunakan Samsung C9 Pro selama kurang lebih 3 hari, saya puas menggunakannya dalam kapasitas sebagai ponsel multimedia. Hadir dengan layar besar plus punya dua speaker menjadikan perangkat ini akan sangat pas buat kamu yang banyak menggunakan ponsel untuk nonton video atau bermain game. Performanya untuk dipakai harian juga oke, begitu pula dengan daya tahan baterainya. Cuma yang pastinya perlu jadi pertimbangan tidak lain adalah ukuran perangkatnya sehingga mungkin tidak semua orang akan nyaman menggunakannya.
Namun, jika kamu adalah salah satu orang yang menyukai ponsel dengan ukuran besar, maka Samsung C9 Pro adalah perangkat yang patut untuk dipertimbangkan. Baiklah, saya rasa itu aja untuk unboxing serta impresi singkat menggunakan Samsung C9 Pro selama 3 hari. Terima kasih banyak udah nonton, dan jika kamu tertarik sama ponsel ini, linknya sudah ada pada kolom deskripsi di bawah. Putu Reza pamit, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!